Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di catatan matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai transformasi geometri. Bila kemarin kita sudah belajar transformasi geometri bagian translasi atau pergeseran, kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri bagian kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Di sini kita memiliki diagram kartesius dan tabel koordinat. Yang pertama, koordinat A yaitu 2,4. Di sini kita akan mencoba untuk mencerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga diperoleh A aksen sama dengan min 2,4. Dan bagaimana bila koordinat A kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita peroleh yaitu 2,4. Perhatikan, jarak antara benda dan cermin harus sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Kita coba lagi, yang B sama dengan min 1,5, koordinat B itu min 1,5 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita peroleh 1,5. Kemudian cerminkan B terhadap sumbu X, sehingga diperoleh min 1,5. Yang ketiga, kita cerminkan C terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh min 3,2. Yang selanjutnya, kita akan mencoba mencerminkan titik C terhadap koordinat sumbu X, sehingga diperoleh C aksen itu 3,2. Dan yang keempat, atau sumbu D, titik D, saya punya titik D itu min 3,1, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh 3,1. Apabila sumbu D kita cerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh min 3,1. Selanjutnya, saya tidak akan langsung memberikan rumus pada kalian, namun kita akan mencari rumusnya sendiri sehingga nanti ketika kalian lupa, maka kalian bisa mencari rumus itu sendiri. Yang pertama, di sini ada titik A 2,4. Kita bayangkan garis X dan garis Y itu adalah sebuah cermin datar. Maka suatu benda apabila kita cerminkan, maka jarak benda dengan cermin akan sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Oke. Maka di sini kalau apabila ada A 2,4 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita peroleh A aksennya itu 2,4. Oke, lihat. Perbedaan A dengan A aksen itu adalah absisnya tetap dan yang berubah adalah ordinatnya atau titik Y. Maka kita simpulkan bahwa apabila ada A, X, Y dicerminkan terhadap X, maka hasilnya adalah X, min Y. Selanjutnya, kita akan cerminkan titik A 2,4 terhadap sumbu Y. Perhatikan, dari titik A ke titik A aksen perbedaannya adalah di sini titik absisnya atau X-nya dia berubah dari positif menjadi negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika A, X, Y kita cerminkan terhadap Y, maka yang berubah adalah nilai X-nya, yaitu menjadi min X, Y. Yang ketiga, kita akan mencerminkan X sama dengan Y. Jadi ini garis kita misalkan X, Y, maka kita peroleh A 2,4 itu jarak terhadap titiknya itu terhadap garis X sama dengan Y kan 1, maka kita peroleh A aksennya adalah 4,2. Tinggal kita balik X dengan Y-nya. Maka apabila A, X, Y
dicerminkan terhadap X sama dengan Y, maka A aksennya adalah Y, X. Di sini, contohnya adalah saya punya titik A 2017, 2020 dicerminkan terhadap X sama dengan Y, maka kita tinggal tukar X dengan Y-nya. Diperoleh A aksen sama dengan 2020, 2017. Seperti itu. Untuk yang keempat, kita akan coba cerminkan A 4,2 ke titik asal atau 0,0. Ini titik asalnya di sini 0,0, maka kita peroleh A aksennya itu sama dengan min 4, min 2. Perhatikan, apabila sebuah titik kita cerminkan ke titik asal, maka tanda kedua absis maupun ordinatnya berubah, sehingga diperoleh A, X, Y apabila dicerminkan terhadap titik 0 atau titik asal 0,0, maka diperoleh A aksen sama dengan min X, min Y. Selanjutnya, yang kelima, kalau tadi kita sudah mencerminkan A terhadap X sama dengan Y, maka kita akan mencoba mencerminkan A terhadap Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X, titik A di sini, maka hasil pencerminannya pasti ada di sebelah sini. Sehingga diperoleh min 2, min 4. Perhatikan, apabila titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min 2, min 4. Maka, apabila AX, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka hasil pencerminannya adalah min Y, min X. Selanjutnya adalah bayangan X sama dengan H, di mana di sini hanya adalah sama dengan 2. Maka di sini X sama dengan 2, maka bayangan A terhadap sumbu X sama dengan 2 itu sama dengan 0,2. Ingat, jarak benda terhadap cermin harus sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Sehingga diperoleh, jika AX, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka diperoleh A aksen itu sama dengan 2H dikurangi X, Y. Maka perhatikan tadi di sini, X-nya sama dengan 2, di sini A 4,2, maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4, dikurangi X, X-nya sendiri 4, maka 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi hasil dari bayangan X, Y itu adalah 0,2. Selanjutnya yang ketujuh, kalau tadi sudah X sama dengan H, kita akan belajar di sini Y sama dengan K. Garisnya, ini adalah Y sama dengan 1, ya. Maka, bayangan dari A itu sama dengan 4,0. Sama seperti tadi, sehingga kemudian kita ketahui bahwa apabila A 4,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 1 akan menghasilkan 4,0. Maka dapat kita simpulkan bahwa AX, Y bila dicerminkan Y sama dengan K, maka A aksennya, X-nya tetap, hasilnya X tetap, yang berubah nilai Y-nya yaitu 2K dikurangi Y. Di mana? Di contoh soal sebelumnya itu adalah 2 dikalikannya sama dengan 1, ya kan? 2 dikali 1 dikurangi nilai Y-nya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maaf, ini di sini ada aksennya ya, bayangannya. Oke, selanjutnya refleksi menggunakan matriks. Di sini A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka X sama A aksen X, min Y. Ketika posisinya tetap atau dia X-nya tetap di depan, maka kita gunakan identitas matriks di sini, yaitu 1, 0, 0, 1. Karena X-nya tetap atau positif, maka satunya positif. Di sini, karena nilai Y-nya negatif, maka
satu yang di bawah, diagonal satu yang di bawah itu adalah min 1. Ingat, yang atas ini X, yang bawah ini bernilai Y. Oke. Selanjutnya, apabila A, X, Y dicerminkan terhadap Y, maka hasilnya X min X, Y. Ini juga sama. Posisinya tetap, hanya beda tanda, maka tetap menggunakan identitas matriks. Bedanya, di sini X-nya yang negatif. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, A, X, Y, X sama dicerminkan terhadap X sama dengan Y, maka A aksen Y, X. Perhatikan, di sini hasil pencerminannya itu adalah dibalik. X dan Y-nya bertukar posisi. Maka kita tinggal tukar posisi matriksnya. Sehingga menjadi 0, 1, 1, 0. Di mana sebelumnya adalah 1, 0, 0, 1. Kalau matriksnya, kalau hasil pencerminannya dibalik, maka matriksnya juga dibalik. Yang keempat, AX, Y, di mana M dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, itu adalah sama. Dia hasil pencerminannya dibalik dan memiliki tanda negatif, maka matriks identitasnya juga kita balik dan kita jadikan negatif. Oke, selanjutnya, yang kelima, apabila AX, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka hasilnya adalah A aksen min X, min Y. Dia tetap posisinya, tapi tandanya negatif, maka identitas kita buat negatif. Oke, yang keenam, A, X, Y, di mana dicerminkan X sama dengan H, ini langsung saja seperti ini. Hasil pencerminannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min 1001 dikalikan XY ditambah 2H sama 0. Dan yang terakhir, AX, Y, di mana M sama dicerminkan Y sama dengan K, maka hasilnya adalah X, 2K min Y. Ini juga sama langsung. Jadi, X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 dikalikan XY ditambah 0 sama 2K. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh saja. Contoh, tentukan bayangan titik 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. 7,2 sumbu X. Jadi, menggunakan yang pertama, rumus yang pertama, maka jawabannya adalah X aksen Y aksen sama dengan identitas dikalikan XY. Oke, di sini XY-nya adalah 72. Maka kita peroleh 1, 0, 0 min 1 dikalikan 72 itu hasilnya adalah 7, min 2. Perkalian matriks seperti biasa, 1 kalikan 7, 7 ditambah 0 dikalikan 2, 0, jadi 7 ditambah 0, 7, 0 dikali 7, 0, ditambah min 1 dikali 2, min 2. Oke. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, tentukan koordinat titik B 3,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu menggunakan yang keempat, langkah yang keempat, cara yang keempat, maka jawabnya adalah X aksen Y aksen itu sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Oke. Dikalikan XY, di mana XY-nya adalah 3,6. Perkalian matriks seperti biasa, maka X aksen Y aksennya itu adalah min 6,3. Kita ketahui di sini, kalau A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, tinggal kita tukar posisinya dan tandanya berubah. Oke. Jadi kalau kalian sudah hafal rumus ini, paham rumus ini, kita tidak perlu menggunakan rumus matriks ini. Kita tinggal menukar posisi dan merubah tanda. Selanjutnya, refleksi garis atau kurva. Tentukan persamaan, contohnya, tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 oleh
pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi itu terhadap titik, kalau Y sama dengan min X itu kan hasilnya adalah min Y min X, ya kan? Maka kalau di sini kita tulis dulu rumus matriksnya, X aksen itu sama dengan 0 min 1 min 1 0 dikalikan XY, maka diperoleh min Y min X. Oke. Min Y min X. Kemudian X aksen itu sama dengan min Y dan Y aksen itu sama dengan min X. Nah, padahal pada soal itu kita tidak memiliki X aksen ataupun Y aksen. Kita punyanya Y dan X. Maka kita tinggal kalikan, tinggal rubah dari X aksen sama dengan min Y itu menjadi Y sama dengan min X aksen. Begitu juga kalau yang Y aksen sama dengan min X, kita rubah menjadi X sama dengan min Y aksen. Oke. Setelah itu, kita substitusikan ini ke persamaan garis Y sama dengan 2X min 3. Maka, diperoleh nih, X aksen, Y-nya kita gantikan min X aksen, dan X-nya kita ganti min Y aksen, min 3-nya tetap, sehingga diperoleh min X min 2Y aksen, min 3, itu hasilnya akan sama dengan X aksen sama dengan 2Y ditambah 3. Ini min X, min 2, min 3, semua kita kalikan min 1, sehingga hasilnya akan menjadi positif. Maka, jawaban bayangan dari Y sama dengan 2X min 3 itu adalah X sama dengan 2Y plus 3. Untuk contoh yang pertama, tentukan koordinat titik bayangan apabila titik B min 8,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 ini jadi sifat ketujuhnya, maka A, X, Y bila dicerminkan terhadap Y sama dengan K, itu adalah A aksen X, X-nya tetap, 2K min Y. Tinggal kita substitusikan saja, kita ikuti, maka A, X-nya min 8, Y-nya 5. Pencerminannya itu M, mirror M itu Y sama dengan 2, maka A aksen itu sama dengan X-nya tetap min 8, 2 dikali K, K-nya itu 2, dikurangi Y, Y-nya berapa? 5. Maka A aksen itu sama saja min 8, 4 dikurangi 5, min 1. Selesai. Jangan lupa beri kesimpulan. Maka bayangan A dari A adalah A aksen min 8, min 1. Ya, untuk nomor 2, pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Bayangan titik 3,2 adalah, yang harus kita ingat, itu adalah misal A, X, Y, kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, itu sama dengan A aksen, X-nya yang berubah, 2H min X, Y. Tapi, kalau A, X, Y, yang dicerminkan itu adalah M terhadap Y sama dengan K, itu sama dengan A aksen adalah 2, ini X-nya tetap, 2K min Y. Nah, setelah ini kita pahami soalnya itu X sama dengan 3, maka kita menggunakan persamaan yang ini, kita menggunakan rumus yang ini.
Kalau ini kan Y sama dengan K, padahal yang diminta adalah X sama dengan H. Oke, jadi kita ikutin aja. A, X, Y nya kita masukkan 3,2. Kemudian tinggal A aksennya sama dengan 2, hanya di sini 3. Oh maaf, di sini kita tulis dulu M X sama dengan 3. Biar mudah, maka 2 kali 3 dikurangi X nya berapa? 3, Y nya 2. Ini. Maka A aksennya itu sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ini tetap 2, maka 2. Ini. Jadi, pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 pada titik 3,2 adalah 3,2 itu sendiri. Kemudian kita cerminkan lagi ke X sama dengan 5. Maka kita tulis A 3,2 dicerminkan terhadap M X sama dengan 5. Maka A, ini aksen, ini double aksen, yaitu 2H min X, Y, gini. Maka A double aksen itu sama dengan 2 dikali H-nya 5 dikurangi X-nya 3, Y-nya 2. Maka A double aksen itu sama dengan 10 dikurangi 3, 7,2. Jadi, pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 pada bayangan atau pada titik 3,2 itu adalah 7,2. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, diketahui segitiga PQR memiliki koordinat P 3,7, Q 7,2, dan R sama dengan 3,2. Segitiga PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X menghasilkan P aksen, Q aksen, R aksen. Maka koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah, nah, perhatikan di sini Y sama dengan X. Jadi kita punya A aksen X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka hasilnya adalah A aksen Y, X. Tinggal ditukar X dan Y-nya. Oke, maka di sini yang pertama P, maka P itu sama dengan 3,7, sehingga bila direfleksikan atau dicerminkan Y sama dengan X, maka diperoleh P aksen sama dengan 7,3. Selanjutnya Q itu adalah 7,2, direfleksikan M sama dengan X, maka Q aksen sama dengan 2,7. Selanjutnya PQR. R itu 3,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka R aksen itu sama dengan 2,3. Sudah, jadi selesai. Seperti ini ya caranya kalau semisal kita diminta untuk mencari refleksi dari sebuah bangun datar. Yang keempat, hasil refleksi titik A 3,-6 terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Ingat, ketika Y sama dengan min X itu hasilnya adalah min Y min X. Maka saya tulis ulang di sini. A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X itu adalah A aksen min Y, min X. Itu yang pertama. Yang kedua adalah direfleksikan terhadap sumbu Y. Padahal kalau sumbu Y itu sama dengan A X, Y,
direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah A aksen min X, Y, X-nya yang berubah. Maka pertama kita kerjakan yang ini dulu, sehingga A titiknya 3,6 direfleksikan terhadap M min X, maka A aksennya itu tinggal kita balik dan tandanya berubah, 6, min 3. Oke. Kemudian setelah kita peroleh A aksen, kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y, maka A aksen itu sama dengan 6, min 3 direfleksikan terhadap Y, maka A double aksen itu hasilnya, perhatikan, dia X-nya tandanya berubah dan Y-nya tetap, maka hasilnya adalah min 6, min 3. Untuk contoh soal yang kelima, bayangan garis Y min X plus 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y min 1 sama dengan 0 memotong sumbu X di titik. Nah, perhatikan, kalau seperti ini kan pencerminan terhadap garis Y min 1 sama dengan 0 itu sama saja kita bisa tulis sebagai Y sama dengan 1. Oke, jadi tinggal kita gunakan rumus yang A aksen A X, Y dicerminkan terhadap M, Y sama dengan K, maka hasilnya adalah A aksen dimana X, 2K min Y. Nah, kemudian karena di sini Y-nya sama dengan 1, di sini kan berubah menjadi A X, Y, di mana M, Y sama dengan 1, maka A aksennya sama dengan X-nya tetap, 2K 2 dikali 1 dikurangi Y, Y-nya tetap Y. Seperti ini. Sehingga diperoleh A X, Y M, Y min 1 sama dengan 1, maka A aksen itu adalah X min 2 min Y. Nah, perhatikan, ini tuh sama saja X aksen, ini itu sama saja X aksen, dan ini sama dengan Y aksen. Maka diperoleh X aksen itu sama dengan X, maka ini sama saja X sama dengan X aksen. Oke. Yang kedua, Y aksen sama dengan 2 min Y, maka diperoleh Y sama dengan 2 min Y aksen. Setelah kita peroleh ini, tinggal kita substitusikan ke persamaan Y min X plus 1. Aksennya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, sehingga saya tulis dulu persamaannya Y min X plus 1 sama dengan 0. Kita substitusikan, Y nya sama dengan 2 min Y aksen dikurangi X aksen ditambah 1 sama dengan 0. Oke, sehingga min Y dikurangi X ditambah 3 sama dengan 0. Ini semua kita kalikan min 1, sehingga hasilnya Y ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0, atau Y ditambah X sama dengan 3. Setelah itu, yang ditanyakan adalah memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, ini sama saja Y-nya dibuat Y sama dengan 0. Maka diperoleh, kalau ini Y-nya sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 3. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.